Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kembali Allah kasih kenikmatan yang luar biasa pada diri kita sehingga kita bisa memberikan kebaikan, menebarkan keberkahan di muka bumi ini dengan petunjuk dan kebaikan dari Allah Ta'ala, sehingga kita berharap dengan kebaikan ini Allah catat besok yaumul kiamah sebagai saksi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang al-muhsinun. Allah ja'alna minal muhsinin. Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bagian orang yang berbuat baik. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dalam Islam itu ada bab yang sangat penting. Ini pertama adalah sholat dan kedua zakat. Ya, kalau dijelaskan secara panjang lebar ini menyangkut sedekah. Jadi zakat ini tidak bisa dipisahkan dengan sholat, karena sholat ini adalah perkara yang wajib, perkara yang memang as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama, sehingga ketika dia tidak sholat maka dia dosanya besar, bahkan mendekati syirik. Ya, jadi sholat ini kalau ditinggalkan itu dosanya besar. Nah, sekarang ini orang sudah terang-terangan meninggalkan sholat, dan sholat seingatnya ini tidak boleh. Maka harus kita perhatikan bahwa sholat itu sejatinya kebutuhan hamba kepada Tuhannya, karena kalau kita lupa pada Allah, Allah pun akan lupa pada kita. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun alayah. Dan janganlah engkau melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan lupa pada kita. Coba bayangkan, yang ngasih rezeki kepada kita itu Allah, yang ngasih kehidupan, kepintaran, keberkahan, kesehatan, seluruh tubuh kita ini, organ tubuh kita yang jumlahnya ratusan, ya. Jadi tulang belulang, paru-paru, sel ini jumlahnya banyak sekali. Nah, kalau kita itu melupakan Allah, coba bayangkan, Allah akan melupakan kita akan tersesat, ya. Jadi kalau kita itu kaya, maka kita akan tersesat. Kalau lebih-lebih miskin, ya, sudah miskin, nggak ingat pada Allah, sholatnya kacau, itu dunia akhirat itu rugi, ya. Ya paling tidak kita kaya di dunia dan mati masuk surga, ya, paling tidak begitu. Jangan dibalik-balik, ya. Kalau dibalik-balik bahaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang the amazing of sedekah. Insyaallah nanti ada berkala, ya, karena ini penting banget, sedekah ini penting banget, ya. The amazing of sedekah. Jadi di sini kalau kita lihat Rasulullah Muhammad SAW ngasih contoh bahwa beliau itu bersedekah itu tidak iman, ya. Jadi kekayaannya Rasulullah itu mencapai miliaran, ratusan miliar, bahkan mencapai triliunan. Itu beliau tidak pernah menyimpan satu dinar, ya, dinaron wala dirhaman, ya. Jadi satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau dikonversi emas sekarang ini kira-kira hampir 2 jutaan, ya. 2 juta lah. Silahkan dihitung aja, emas sekarang 1 gram berapa kali 4,25. Sedangkan 1 dinar atau dirham itu kurang lebih 200 atau 300 ribu, ya. Nah, itu Rasulullah tidak pernah nyimpan dalam satu hari. Artinya tidak pernah di dalam rumahnya Rasulullah itu ada 1 dinar atau 1 dirham dalam satu hari. Padahal kekayaannya Rasulullah itu miliaran, bahkan triliunan. Artinya apa? Artinya begitu banyak harta, entah itu hadiah, entah itu ghanimah, entah itu pemberian, entah itu, jadi Rasulullah tidak menerima zakat tapi menerima hadiah. Namanya juga Rasulullah, itu yang seluruh dunia, ya. Maka Rasulullah mendapatkan hadiah ini itu, tapi tidak pernah satu hari itu nginep, tapi semua dibagikan. Pokoknya kalau kita cerita tentang Rasulullah, Masya Allah lah. Nah, sahabat-sahabatnya itu juga sama. Sahabat-sahabatnya itu diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk sedekah, ya. Dalam video saya yang sebelumnya itu ada sahabat yang hampir-hampir banyak juga, ya, jatuh miskin atau
minus, punya hutang gara-gara sedekah, nggak apa-apa. Taruhlah dia punya hutang 100 juta ya karena sedekah. Kalau Zubair bin Awam itu punya hutang sekitar 2.200.000 dirham ya, kali hitung sendiri kali 300.000, berarti berapa miliar itu hutangnya. Tapi beliau Zubair bin Awam itu sedekahnya itu mungkin 1000 kali lipat itu. Makanya ini rahasianya ya, rahasianya. Jadi ketika besok di yaumul qiyamah ya, mungkin oleh saudaranya atau mahramnya atau silaturahimnya itu ditalangi, mungkin itu jadi nggak masalah. Seandainya nggak ditalangi, besok di yaumul qiyamah itu Zubair bin Awam itu ditagih hutang-hutang tadi, maka diambil apa namanya, pahalanya Zubair ya. Tetapi Pak Zubair itu bersedekah 1000 kali dari hutang itu. Coba, ketika dia bersedekah apalagi amal jariah, maka berkembang. Jadi ibarat kata Zubair bin Awam itu punya 100 gunung kebaikan, itu cuma diambil setengah gunung, 99, setengah gunung itu masih. Nah, ini makanya saya mau cerita tentang the amazing of sedekah ya. Jadi dulu sahabat itu menurut Rasulullah, jadi sahabat itu suatu saat Bilal bin Rabah itu apa namanya, mengumpulkan di Baitul Mal, kemudian masih ada sisa. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Bilal bin Rabah, Ibnu Rabah, untuk apa ini? Ya, maksudnya tersisa. Ya, ini untuk keperluan besok ya Rasulullah, ya, untuk umat Islam yang besoknya. Maka Rasul menegaskan, ya Bilal Ibnu Rabah, apakah engkau ragu terhadap ketetapan Allah? Apakah engkau ragu terhadap rezeki yang datangnya dari langit? Ini yang harus kita sampaikan, bahwa umat Islam sekarang itu ragu banget. Mungkin kalau ditanya dia nggak ragu, tapi prakteknya ragunya berkali-kali. Jadi para sahabat itu tidak pernah ragu. Imam Ali, saya kisahkan Imam Ali. Jadi Imam Ali ini suatu saat ada pengemis datang. Kemudian Imam Ali nggak ada uang. Maka beliau menyuruh Hasan bin Husain, ya, anak putra beliau yang ahli surga itu, ya Hasan dan Husain, minta kepada umikmu, kepada ibumu 6 dirham, ya 6 dirham. Jadi 1 dirham itu kira-kira 300.000 tadi ya, kali 6 untuk diberikan ke pengemis. Masya Allah, berapa? 6 kali 300, 1 juta sekian, Masya Allah. Itu dirham ya, dirham itu perak. Nah kemudian ibunya menyampaikan lewat anaknya tadi bahwa uang itu untuk perbelanjaan di rumah. Kemudian Imam Ali mengatakan kepada putranya, sampaikan kepada ibumu apakah tidak yakin terhadap rezeki yang datangnya dari si Allah. Ya, sebenarnya istri beliau Fatimah itu yakin, namanya juga didikan Rasulullah, apalagi kesayangan Rasulullah. Tetapi ini hanya mempertegas bahwa beliau itu juga yakin bahwa datangnya dari Allah. Nah, pada saat putra beliau itu memberikan, ya, singkat kata di tengah jalan itu ada kisah lain itu yang mirip seperti itu. Maka tidak ada uang di hadapan keluarganya Ali, dan Fatimah juga sabar. Ya Allah, Fatimah ini luar biasa ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah ketika Ali berjalan-jalan, singkat cerita ini agak panjang sedikit ya. Maka tiba-tiba ada sahabat yang menawarkan, ya Ali, saya punya unta, ya, mau tak jual ini untaku. Maka Ali berkata, berapa? Ini untanya harganya 140, ya, 140.000 dirham, ya. Maka oke, ini saya beli, ya, tapi dengan cara hutang. Maka oleh Imam Ali dijual menjadi 200 dirham tanpa modal. Jadi kembali berapa? Jadi sekitar 60, ya, 60.000 dirham, ya. Jadi 140.000 dirham menjadi 200.000 dirham, jadi dapat 60.000 dirham tanpa mengeluarkan modal. Coba kita ini ya, ini langsung. Jadi yang tadinya cuma mengeluarkan 6 dirham menjadi 6.000 dirham. Dan sosnya banyak, kalau kita kisahkan banyak sekali ya. Cuman karena ini waktunya pendek sekali ya. Jadi ini sengaja untuk pengantar ya. Pengantar tentang apa namanya, the amazing of sedekah ini. Jadi saudaraku sekalian, yang kalian oleh Allah dimudahkan dalam bentuk rezeki ya.
tolong jangan pikir-pikir, jangan perhitungan ya. Jadi pesannya Rasulullah pada sahabat Zubair bin Awam itu, yang itu intinya untuk kita semua, jangan perhitungan ketika ngasih orang, nanti Allah akan perhitungan ya. Bahkan Allah lewat Rasulnya menasihati kepada Zubair, ya Zubair, berikanlah rezeki itu kepada orang lain ya. Hendaklah engkau yakin tentang rezeki itu dari Allah, dan apabila seseorang itu yakin tentang rezeki jaminan dari Allah, maka dia akan masuk surga. Dan orang yang ragu-ragu terhadap rezeki dari Allah, jaminan rezeki dari Allah, dia akan masuk neraka ya. Rezeki dari Allah, di dalam nasihat itu dikatakan bahwa rezeki Allah itu sudah ditulis di 7 langit ya, artinya mentoknya di ars ya, di ars itu sudah mentok, dan Allah itu melihat, Allah itu melihat hamba-hambanya mana yang Jadi kalau Al-Fakir sendiri itu sudah banyak pengalaman ya banyak. Al-Fakir itu juga latihan ini, meskipun ketika ada orang minta tolong itu, Al-Fakir niatkan bukan untuk ditambah tapi untuk cadangan besok di yaumul kiamah ya. Saya itu dulu waktu kecil diajari ngaji oleh kiai saya, guru saya, itu perumpamaan yang tidak akan pernah lupa, padahal itu udah 40 tahun yang lalu. Jadi guru saya dulu pernah mengatakan begini, kalau kita menanam padi ya, pasti akan tumbuh rumput ya, tapi kalau menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Kalau kita sedekah atau menolong orang ketika kesulitan, niatkan karena Allah, bukan niatan karena dunia, bukan niatan karena ingin dapat balasan di dunia ya. Atau bahkan kita mengharapkan dari Allah supaya dilipat gandakan, jangan. Ikhlas saja karena Allah, ikhlas saja karena Allah. Jadi saya niatkan begitu, ya Allah, saya menolong orang ini karena Engkau. Nanti Allah ada kalanya oleh Allah dikasih di dunia, sebagian ditaruh dia, kan enak. Daripada niat kita itu saya mau bersedekah supaya dilipat gandakan di dunia, wah itu bahaya. Bahayanya apa? Memang dilipat gandakan, dan ini sudah praktek ya. Misalnya saya menyumbang 100.000, maka oleh Allah dikasih 3 juta ya, cash, tapi saya nggak dapat. Tapi ketika saya niatkan Allah, maka ada kalanya Allah ngasih 1,5 juta ya. Kemarin ya ada yang ini ya, minta tolong gini nih, kita kasih, saya niatkan kepada Allah, ini nggak pakai lama Allah kasih cash di dunia, dan saya berharap tidak dikurangi besok demikian ya. Banyak, kalau saya cerita banyak sekali ya. Jadi jangan pikir-pikir. Nah kemudian ada hadis lagi, saudaraku sekalian, kenapa kalau sahabat Zubair bin Awam itu ketika meninggal dunia kan punya hutangnya itu sekitar 2.200.000 dirham. Itu karena sukanya setiap hari itu sedekah. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf itu sedekah banyak, setiap hari sedekah, bahkan banyak. Tapi ketika meninggal dunia itu punya waris kekayaan, semua orang Madinah itu dapat bagian, sampai Utsman bin Affan itu dapat bagian. Coba bayangkan, itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau Abdurrahman bin Auf itu super kaya, kalau Zubair bin Awam itu super sedekah, dan kedua-duanya sama. Cuman takdirnya punya hutang, satunya banyak uang. Nah ternyata begini rahasianya, sedekah di dalam Islam itu bukan jumlahnya, tapi prosentasenya. Pertama hadis Nabi ya, suatu saat ada 3 orang sahabat bertanya, ya Rasulullah. Orang pertama berkata, saya punya uang 100 dinar. 100 dinar ya, orang pertama. Kemudian dia mengatakan, saya berikan 10 dinar untuk sedekah, berarti 10% ya. Orang kedua, sahabat kedua bilang, ya Rasulullah, saya punya uang 10 dinar ya, 100 kemudian 10, maka aku berikan sedinar, jadi 10%. Kemudian yang ketiga, sahabat yang ketiga itu dia bilang, ya Rasulullah, saya punya uang 1 dinar, tetapi saya berikan sedekahkan 1/10 ya. Jadi yang orang pertama, sahabat pertama mengatakan 100 dinar uangnya, tapi diberikan sedekah 10 dinar. Orang yang kedua adalah punya 10 dinar, diberikan sedekah untuk 1 dinar, berarti 1/10. Yang orang ketiga adalah punya uang 1 dinar tapi diberikan 1/10-nya. Maka Rasulullah menjawab, kalian itu pahalanya sama ya. Jadi yang satu itu memberikan 10 dinar, yang satu memberikan 1 dinar, yang satu memberikan 1/10 dinar, itu pahalanya sama.
Jadi makanya jangan gaya itu ngasih 100 juta tapi kekayaannya 1 triliun. Nah, kecil. Itu kecil, kalah sama sahabat saya misalnya. Saya punya sahabat, dia bantu temannya berapa? 500.000. Tapi uangnya cuma itu. Berarti berapa? 100%. Dia nggak punya deposito, nggak punya ini. 100.000 mengalahkan 100 juta. 100.000 mengalahkan 100 juta. Kalau 100.000 itu uangnya cuma itu, makanya 100%. Nah, kalau 100 juta uangnya di tabungan itu 1M, 10. Jadi saudara sekalian, itu yang sebagai pengantar. Nanti kita buat edisi berikutnya, hebat pokoknya, banyak kisah ini ya. Banyak kisah tentang The Amazing of Sedekah. Nanti kapan-kapan kita kasih lengkap tentang nasihat Rasulullah kepada Zubair bin Awam, kemudian nasihat Rasulullah kepada Imam Ali dan seterusnya para sahabat tentang The Amazing of Sedekah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.